Kenapa kita begitu yakin bahwa kelahiran adalah sesuatu hal yang baik? Kita tidak pernah meminta untuk lahir. Kita tidak pernah meminta untuk merasa sakit, sedih, lapar, atau takut. Lalu kenapa ada seseorang yang dulu memutuskan untuk membawa kita ke dunia ini? Apa alasannya? Sekedar cinta? Naluri? Atau hanya karena mereka ingin cukup adilkah? Alasan itu untuk menghadirkan manusia baru. Manusia baru yang akan menanggung rasa sakit, kekecewaan, kehilangan, dan akhirnya mati. Inilah paradoks besar yang kita jalani tanpa sadar. Kita lahir bukan karena keputusan kita, tapi seluruh penderitaan yang muncul dalam hidup ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Lebih anehnya lagi, hampir tak ada yang merasa ini adalah sebuah masalah. Lalu pertanyaannya, apakah melahirkan manusia baru justru adalah dosa yang paling besar? Hidup seringkali dianggap sebagai sesuatu yang pasti bernilai positif. Setiap kelahiran disambut dengan senyuman. Setiap bayi yang lahir dianggap beruntung bisa memulai perjalanan di dunia ini. Akan tetapi, coba dipikir perlahan. Apakah kehidupan memang selalu lebih baik daripada ketiadaan? Apakah menjadi hidup berarti otomatis mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Jika kamu berhenti sejenak dan mengamati kehidupan ini dari kejauhan, ada satu pola yang menarik. Semua makhluk hidup, tanpa terkecuali, akan merasakan penderitaan. Manusia akan sakit, manusia akan kecewa, manusia akan kehilangan, dan tidak akan ada cara untuk menghindari itu. Tentu saja, hidup juga punya sisi yang menyenangkan. Kita bisa merasakan cinta, tawa, atau momen-momen yang bahagia. Akan tetapi, apakah momen itu cukup untuk menutupi penderitaan yang pasti terjadi? Di titik inilah, sebuah pandangan yang jarang terdengar mulai menjadi masuk akal. Anti-nasionalisme, sebuah pandangan filosofis yang bertanya hal sederhana, bukan soal bagaimana kita menjalani hidup, tapi apakah kehidupan itu sendiri layak untuk dimulai. Salah satu pemikir utama antinatalisme adalah David Benneter. Ia berpendapat bahwa melahirkan manusia baru bukanlah sebuah anugerah, melainkan beban moral yang kita ciptakan tanpa alasan kuat. Dalam pandangannya, setiap kelahiran adalah keputusan yang membawa resiko besar. Setiap kehidupan baru pasti akan merasakan rasa sakit, kekecewaan, kecemasan, dan akhirnya kematian, dan semua itu tidak akan pernah bisa dihindari. Di sisi lain, jika manusia baru tidak pernah dilahirkan, maka tidak ada penderitaan sama sekali, tidak ada kehilangan, tidak ada rasa kecewa, dan sesuatu yang tidak ada, tidak akan pernah merasa rugi. Inilah yang disebut asimetri moral oleh Benneter. Membawa makhluk baru ke dunia berarti memastikan penderitaan terjadi. Sementara tidak melahirkan berarti tidak ada penderitaan sama sekali. Dan tak ada siapapun yang akan merasa kehilangan. Mungkin ide ini terdengar pesimis. Tapi jika dilihat dari sisi logika, antinatalisme tidak berbicara tentang membenci hidup, melainkan tentang mencegah sesuatu yang pasti akan terluka. Dan disinilah muncul satu pertanyaan. Tindakan mana yang lebih mempunyai kasih? Apakah menciptakan seseorang agar ia bisa merasakan kebahagiaan di tengah penderitaan yang pasti terjadi? Atau mencegah penderita itu sepenuhnya dengan cara tidak pernah melahirkan mereka? Bagi David Benneter, manusia sering terjebak pada satu kesalahan berpikir, menganggap hidup sebagai kondisi standar dan ketiadaan sebagai kerugian. Padahal menurutnya, ketiadaan bukanlah sebuah keadaan buruk. Justru di sanalah letak kenyamanan mutlak. Tanpa rasa sakit, tanpa kebutuhan, dan tanpa kehilangan. Logikanya, rasa sakit adalah sesuatu yang buruk. Kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Jika seseorang lahir, maka ia akan merasakan keduanya, kebahagiaan sekaligus penderitaan. Tetapi, jika seseorang tidak pernah lahir, ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sekaligus ia juga tidak akan mengalami penderitaan. Mana yang lebih baik secara moral bagi Benneter? Skenario kedua, lebih etis karena ia menghindari penderitaan tanpa menciptakan kebutuhan atau kerugian apapun. Banyak orang sulit menerima ini karena kita sudah terbiasa melihat hidup sebagai sesuatu yang otomatis baik. Tapi Benneter ingin kita berpikir jujur. Apakah membawa makhluk baru ke dunia dengan segala resiko, penderitaan yang tak terhindarkan? Apakah suatu tindakan yang benar? Jika mencegah penderitaan adalah hal baik dan tidak melahirkan bisa mencegahnya, maka secara logis, tidak melahirkan adalah tindakan yang paling bermoral. Tentu, tidak semua orang sepakat dengan pandangan antinatalisme ini. Sebagian besar masyarakat, bahkan hampir semua agama dan budaya di dunia ini, justru berdiri di sisi sebaliknya, yang meyakini bahwa melahirkan dan meneruskan kehidupan adalah sesuatu yang baik, bahkan mulia. Bagi para pendukung pronatalisme, hidup adalah peluang. Mereka percaya bahwa setiap kehidupan baru membawa kemungkinan untuk mengalami kebahagiaan. Minta keajaiban,
dan pencapaian yang tidak mungkin dirasakan oleh ketiadaan. Salah satu argumen utama dari kubu pronatalis adalah bahwa kebahagiaan memiliki nilai intrinsik. Bahkan, jika ada penderitaan di dalam hidup, kebahagiaan tetap dianggap lebih berat nilainya. Beberapa pemikir seperti Immanuel Kant juga melihat kehidupan sebagai sesuatu yang memiliki nilai moral di dalam dirinya sendiri. Bagikan setiap manusia adalah tujuan, bukan sekedar alat. Dengan kata lain, melahirkan manusia baru dianggap sebagai penciptaan sesuatu yang bernilai, bukan sesuatu yang harus dicegah. Bagi pronatalis, memilih untuk tidak melahirkan berarti menutup kemungkinan adanya kebahagiaan yang sejatinya bisa dirasakan oleh makhluk yang baru tersebut. Mereka menganggap argumen binatar terlalu pesimis. Sebab meski hidup membawa penderitaan, penderitaan bukanlah alasan untuk membatalkan seluruh pengalaman hidup.